Di lintasan lari sekolah yang padat, kaki-kaki melesat dengan kecepatan luar biasa, di mana seorang siswa menunjukkan kecepatan yang istimewa dan menarik perhatian semua orang, menyelesaikan balapan dengan hentakan kuat ke tanah. Waktu Xu Jing diumumkan sebagai 2 menit 36 detik dan 79/100 detik di tengah keheranan semua orang atas performa atletisnya yang menakjubkan. Teriakan kekaguman dan sorak-sorai antusias membubung dari para gadis yang memadati sekitar lintasan, mata mereka berbinar dengan tanda hati saat memanggil, "Senpai!" dengan penuh kekaguman. Saat Xu Jing meminum air untuk melepas dahaga, penampilannya yang berkilauan di bawah sinar matahari tampak seperti adegan film, yang semakin meningkatkan jeritan para penggemar yang menyebutnya tampan. Salah satu siswi mendekatinya dengan malu-malu, menawarkan sapu tangan untuk menyeka keringatnya. Xu Jing menatapnya dengan heran sejenak sebelum berterima kasih dan menerima sapu tangan itu. Begitu dia mulai menyeka keringatnya, gadis itu berlari pergi dengan perasaan sangat bahagia karena sang senpai menerima hadiahnya, sementara Xu Jing terus menyeka wajahnya dengan tenang. Pada saat itu, sebuah panel transparan muncul di depannya mengumumkan peningkatan pengalaman lari sebesar 20 poin dan keterampilan lari mencapai level 3. Xu Jing memperhatikan bahwa poinnya meningkat sedikit lebih banyak dari biasanya. Tidak berhenti di situ, peringatan lain muncul menunjukkan peningkatan pesona sebesar 45 poin di tengah sorak-sorai para gadis. Dia menghela napas kesal pada keterampilan ini yang dia anggap tidak berguna meskipun berkembang sangat cepat. Tiba-tiba, sebuah bola tenis meluncur dengan kecepatan roket menuju wajahnya, membelah udara dengan kuat. Dengan gerakan secepat kilat, Xu Jing mengangkat tangannya, berhasil menangkap bola cepat itu dengan ketangkasan penuh sebelum menyentuh wajahnya. Asap mengepul dari bola itu akibat gesekan dan kekuatan lemparan, sementara Xu Jing menatap dingin ke arah sumber lemparan untuk melihat seseorang tersenyum mengancam dari kejauhan. Temannya, Li Ji, bergegas menghampirinya dengan khawatir, menanyakan apa yang terjadi. Xu Jing bertanya apakah dia mengenal orang yang menyerangnya. Dengan wajah penuh ketakutan, Li Ji menunjuk dengan jari gemetar ke arah penyerang, membenarkan bahwa dia mengenalnya dengan baik. Dia menjelaskan bahwa orang itu adalah Beyu Guang, yang dikenal sebagai tiran sekolah, dan bertanya-tanya dengan takut alasan apa yang membuat Xu Jing terlibat konflik dengannya. Li Ji segera menyimpulkan bahwa alasannya mungkin terkait dengan wanita lagi, dan menyarankan temannya untuk menerima salah satu penggemar agar berhenti menarik permusuhan dari seluruh dunia. Namun, Xu Jing membuang sapu tangan itu dengan acuh tak acuh, mengatakan dia tidak tertarik, yang membuat teman-temannya berteriak protes. Xu Jing mengabaikan peringatan temannya bahwa Beyu Guang bukanlah orang yang bisa diremehkan dan meninggalkan lintasan, hanya berkata bahwa dia akan berolahraga. Sementara temannya berpikir bahwa olahraga itu tidak berguna dan dia harus belajar seni bela diri, Xu Jing tersenyum percaya diri, yakin bahwa situasinya benar-benar berbeda dari orang lain. Cerita kembali ke sebulan yang lalu di mana Xu Jing tiba secara misterius di dunia ini yang menyerupai bumi tetapi berbeda. Dan bersamanya tiba panel transparan yang memberinya poin dalam kekuatan, konstitusi, dan kelincahan setiap kali dia melakukan usaha fisik, menegaskan kepadanya bahwa usaha membawa hasil. Bahkan dalam memanah, setiap tembakan mengenai sasaran dengan akurat, membuktikan kepadanya bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Dia menemukan bahwa selama dia berlatih sampai tingkat tertentu, dia dapat mengaktifkan keterampilan khusus. Matanya bersinar biru, mengumumkan aktivasi keterampilan menembak level pertama. Namun, meskipun manfaat besar dari pelatihan harian, konsumsi fisiknya sangat besar karena pikirannya terganggu oleh suara perutnya yang lapar. Dia membuka kulkas dan menemukannya benar-benar kosong, yang membuatnya frustrasi. Dia mengenakan kemejanya untuk menutupi tubuh atletisnya yang berotot, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak berlatih sekeras ini hanya untuk pamer. Dia keluar berjalan-jalan di jalanan kota pada malam hari di tempat yang disebut lingkar kota kelima. Saat dia merenungkan situasinya, dia menyadari kebenaran dunia ini. Semakin jauh keluar, semakin banyak kemiskinan dan kehancuran, dan semakin jauh ke dalam, semakin banyak kemakmuran dan kebangsawanan. Dia berdiri di dalam toko kelontong, berpikir bahwa dia hanya punya waktu setengah tahun sampai kelulusan, bertanya-tanya apakah dia akan berjuang untuk naik ke lingkar dalam atau tetap miskin seumur hidup. Dia memasukkan belanjaannya ke dalam keranjang. Tetapi ketika pramuniaga memberitahunya tagihannya 210, dia terkejut dengan jumlahnya. Dengan rasa malu yang luar biasa, dia mulai mengembalikan barang satu persatu, membatalkan pembeliannya karena kekurangan dana. Di salah satu gang yang gelap dan sunyi, Xu Jing berjalan sambil mengeluh tentang harga selangit, karena harga 5 butir telur mencapai 30 unit, membuatnya bergumam bahwa dunia ini benar-benar sudah gila. Tiba-tiba, dia berhenti berjalan dan membeku di tempatnya, merasakan kehadiran sesuatu di depannya dalam kegelapan. Seekor kucing hitam dengan mata bersinar dan cincin emas aneh di sekitar ekornya muncul di depannya, mengeluarkan suara mengeong lemah, membuat Xu Jing percaya itu hanya kucing liar. Tapi kucing itu tiba-tiba jatuh miring, tidak bergerak. Xu Jing menatapnya dengan curiga, bertanya-tanya apakah kucing itu mencoba menipunya. Dia mendekatinya dan berjongkok untuk memeriksanya, memperhatikan bahwa tubuhnya penuh luka, membuatnya menyimpulkan bahwa kucing itu baru saja kalah dalam pertarungan. Sementara itu, kucing itu berkata dengan kaget, tidak percaya bahwa dunia kucing liar begitu kejam dan brutal. Xu Jing melompat mundur dengan panik, matanya terbelalak karena keheranan, karena dia mendengar suaranya dengan jelas dan bertanya-tanya apakah kucing itu baru saja berbicara.
Dia kembali mendekat dengan hati-hati dan mengulurkan tangannya ke arah cincin emas di ekornya untuk memeriksanya dari dekat. Segera setelah dia menyentuhnya, panel sistem muncul di depannya, mengumumkan penemuan materi ilahi dan dimulainya penyerapan keilahian, Divinity, yang memicu keterkejutannya pada istilah aneh ini. Planet yang disebut bintang bumi ini adalah dunia yang dikenal sebagai Chuxia. 287 tahun yang lalu, sebuah peristiwa terjadi yang mengguncang eksistensi di mana Tuhan mati dan entitas surgawi raksasa muncul menabrak langit. Pada hari itu, semua manusia di permukaan planet menjadi saksi mata pemandangan yang agung dan menakutkan ini. Sejak saat itu, para dewa mati dan umat manusia berdiri mandiri dengan kakinya sendiri. Sementara Shu Jing melanjutkan perjalanannya membawa kucing yang ditemukannya, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus bekerja keras dan berlatih sampai dia menjadi dewa. Shu Jing kembali ke apartemennya dan menawarkan semangkuk makanan kucing kepada kucing hitam itu, tetapi dia melihat makanan itu dengan sangat jijik dan memalingkan wajahnya. Shu Jing mengejeknya dengan senyum gugup, terkejut bagaimana kucing liar bisa menolak makanan dengan kesombongan seperti itu. Tapi dia tiba-tiba teringat saat kucing itu berbicara dalam bahasa manusia ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Keraguan mulai merayap ke dalam diri Shu Jing, dan dia bertanya-tanya apakah makhluk ini aslinya bukan kucing. Dia menuju dapur dengan cepat, meninggalkan kucing itu dalam kebingungan melihat tindakannya. Dia mulai memasak dengan keterampilan dan kecepatan, di mana notifikasi sistem muncul, memberinya poin pengalaman memasak dengan setiap gerakan yang dia buat mulai dari memotong hingga menggoreng. Pada akhirnya, dia menyajikan hidangan nasi dengan steak dan paprika hijau yang bersinar dan lezat, bertanya apakah dia mau memakannya. Kucing itu tidak bisa menahan diri dan menerkam makanan itu dengan kebahagiaan yang meluap-luap, matanya bersinar dan air liur menetes dari mulutnya. Shu Jing duduk memperhatikannya dengan senyum percaya diri, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa tebakannya benar. Alasan dia berbicara bahasa manusia adalah karena dia bukan kucing, tetapi manusia yang berubah menjadi kucing. Dia mengembalikan pandangannya ke cincin emas di ekornya, menyimpulkan bahwa itulah penyebab transformasinya. Dan pada saat itu, sistem mengumumkan selesainya penyerapan keilahian. Sebuah keterampilan baru muncul di depannya berjudul Twin Life, nyawa kembar. Keterampilan ilahi yang membutuhkan 500 poin keilahian untuk diaktifkan, syarat yang sudah terpenuhi, jadi dia tidak ragu sejenak pun untuk menerima aktivasi. Dia menekan tombol, ya. Dengan senyum licik dan cahaya emas terang meledak dari layar. Shu Jing berdiri di tengah ruangan di mana sistem mengonfirmasi keberhasilan aktivasi keterampilan Twin Life. Dia membaca detail keterampilan itu dengan takjub. Itu memberinya 2 nyawa dan memungkinkannya untuk bebas memilih waktu kebangkitan dalam 7 hari setelah kematian dengan periode cooldown keterampilan hanya 3 bulan. Dia tidak bisa mempercayai matanya karena gagasan untuk hidup kembali dalam 7 hari dan waktu tunggu yang begitu singkat berada di luar imajinasi. Dia berdiri takjub menyamakannya dengan perisai kebangkitan dalam game. Bertanya-tanya jika ini hanya kekuatan keterampilan pasif, bagaimana dengan keterampilan aktifnya? Shu Jing melihat antarmuka sistem di depannya dengan mengerutkan kening karena keterampilan aktif masih terkunci dan membutuhkan lebih banyak poin keilahian untuk dibuka. Jadi dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia harus membayar lebih banyak energi itu. Sementara kucing itu melahap makanan dengan rakus dan bahagia, dia berdiri di atasnya dengan kegelapan menyelimuti wajahnya, berpikir dingin bahwa yang harus dia lakukan hanyalah terus menyerap energi darinya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat banyak luka dan bekas luka menutupi tubuh kecilnya di bawah bulu. Hatinya melunak dan ekspresinya berubah. Menyadari bahwa terus menyerap energinya saat dia dalam keadaan menyedihkan ini mungkin merupakan tindakan yang sama sekali tidak manusiawi, dia turun ke levelnya dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya dengan lembut, memutuskan untuk memikirkan cara alternatif lain untuk mendapatkan energi. Namun, dia tidak bisa membiarkan segalanya berjalan begitu saja tanpa jaminan. Jadi, dia tiba-tiba mencengkeram kepalanya di tengah meongan protes yang tiba-tiba. Shu Jing memutuskan untuk keluar dulu mencari petunjuk eksternal mengenai sumber keilahian, meninggalkan kucing itu di apartemen. Dia juga bertujuan keluar untuk mengamati apa yang akan dilakukan kucing itu saat dia tidak ada, menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati. Segera setelah dia pergi, tatapan lemah lembut kucing itu tiba-tiba berubah menjadi tatapan tajam dengan mata hijau bersinar, dan dia duduk di kegelapan ruangan, sementara Shu Jing mengawasinya melalui kamera yang tergantung di salah satu sudut apartemen. Adegan beralih ke lingkar luar kota di mana diketahui bahwa pindah dari sana ke lingkar dalam yang makmur sangatlah sulit. Bahkan jika seseorang berhasil masuk, biaya selangit yang dibutuhkan cukup untuk membangkrutkan keluarga kaya kecil. Namun orang-orang tidak berhenti mengalir ke sana dalam jumlah besar. Shu Jing berjalan di ganggang gelap berpikir bahwa kebanyakan orang tidak menyadari adanya cara lain untuk naik kelas. Cara itu terletak pada menjadi seniman bela diri, karena kemudian semua masalah terpecahkan secara otomatis dan pintu tertutup akan terbuka. Tiba-tiba, seorang pria besar yang membawa tongkat memblokir jalannya di gang, memanggil namanya, yang ditanggapi Shu Jing dengan tatapan dingin, menanyakan ada masalah apa. Geng itu mengelilinginya, dan pemimpin botak bertanya apakah dia orang yang diawasi oleh kakak besar Biu Guang, mengancamnya bahwa dia sama saja sudah mati hari ini. Shu Jing tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi bertanya dengan dingin, kakak mana yang kau maksud? Dan sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka,
dia bergerak dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak kabur di belakangnya. Dengan satu gerakan, dia menjatuhkan pria besar itu ke udara di tengah jeritan dan keheranan anggota geng lainnya. Anggota geng berdiri takjub, melihat pemimpin mereka yang jatuh di tengah puing-puing, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi, bertanya-tanya apakah dia melakukan gerakan karena mereka tidak melihat apapun dengan jelas. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk memahami dan mulai melontarkan pukulan cepat yang menjatuhkan mereka satu persatu di tengah teriakan kesakitan. Matanya bersinar dengan cahaya biru dengan aktivasi keterampilan menembak, marksmanship, yang meningkatkan akurasi gerakan dan fokusnya. Mereka jatuh ke tanah kesakitan, tetapi salah satu dari mereka bangkit dikelilingi oleh aura biru, menyadari bahwa Shu Jing memiliki beberapa trik, tetapi itu tidak akan cukup. Jadi, dia bergegas ke arahnya, menyerang dengan paksa. Berkat keterampilan menembak, Shu Jing menghindari serangan itu dengan mudah, mencatat dengan kaget bahwa gerakan ini adalah seni bela diri sungguhan. Penyerang berbalik dengan marah setelah serangannya gagal, menyebutnya bocah lincah. Shu Jing berdiri dengan senyum percaya diri dan tangan di saku. Senang mengetahui bahwa Biu Guang dan anak buahnya menguasai seni bela diri, menyelamatkannya dari kesulitan mencari seseorang untuk ditanyai tentang dunia ini, dia mendekati penyerang dengan mengancam, memintanya untuk menceritakan semua yang dia tahu atau dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan pukulan kuat, dia membantingnya ke dinding, menghancurkan batu di belakangnya karena intensitas benturan. Pria itu ambruk ke tanah, gemetar ketakutan, memanggil Shu Jing, kakak besar, dan mengumumkan penyerahan total dan kesiapannya untuk mengatakan apa saja. Shu Jing menatapnya dengan jijik, mengejek dalam hati ketangguhan palsunya yang runtuh dengan cepat. Dia menyadari bahwa lawannya, meskipun menunggu lama, tidak memiliki apa-apa selain satu gerakan yang dia eksekusi. Pada saat itu, notifikasi muncul mengaktifkan keterampilan bertarung, combat skill, setelah memenuhi persyaratan, di mana Shu Jing menyadari bahwa keterampilan menembak tidak hanya meningkatkan visi dinamisnya tetapi juga meningkatkan akurasi pukulannya membuat berurusan dengan seniman bela diri selevel Biu Guang menjadi masalah mudah. Pria yang ketakutan itu duduk di tanah memohon dengan suara penuh ketakutan memohon kepada saudara Jing untuk berhenti memukulnya sementara Shu Jing mendekatinya dengan aura menakutkan dan mata bersinar merah. Shu Jing bertanya kepadanya dengan senyum dingin tentang pukulan yang baru saja dia gunakan dan sifat dari gerakan itu. Pria itu menjawab, keringat mengucur darinya, bahwa itu bukan hanya gerakan tempur biasa, tetapi kekuatan internal yang mengandalkan pengumpulan energi dari semua bagian tubuh dan kemudian melepaskannya dengan paksa keluar. Ketika Shu Jing bertanya tentang cara melatihnya dan sumber mempelajarinya, pria itu tergagap mencoba menghindar, mengklaim dia hanya mempelajari dasar-dasarnya dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas, meminta belas kasihan. Shu Jing mencengkeram kerah bajunya dengan kuat, mengejeknya dan usahanya untuk memohon simpati dan berperan sebagai korban. Dia mengingatkannya tentang rumor yang beredar tentang dia merokok, minum, dan melakukan kejahatan pembunuhan dan pembakaran. Bertanya-tanya bagaimana orang dengan kekejaman yang dituduhkan ini bisa tunduk begitu cepat. Pria itu mengaku sambil menangis bahwa semua cerita itu hanya rumor. Dia menyebarkannya sendiri untuk membangun persona menakutkan guna melindunginya di sekolah. Shu Jing tidak ragu untuk memberikan tamparan keras ke wajah pria itu, memperingatkannya dengan nada tegas bahwa jika dia melupakan pelajaran yang dia terima hari ini, dia akan memukulnya setiap kali dia melihatnya di masa depan. Kemudian dia memerintahkannya untuk menulis kritik diri tentang menindas teman sekelasnya dan membacanya 10 kali di depan seluruh kelas besok pagi, memastikan bahwa salah satu pengikutnya merekamnya dalam video sehingga Shu Jing dapat mengonfirmasi pelaksanaan perintahnya. Pria itu setuju dengan penghinaan dan kepanikan, menutupi telinganya dan berteriak, meminta untuk tidak dipukul lagi. Shu Jing mengambil telepon untuk melihat alamat aula pelatihan dojo di layar. Jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri menanyakan langsung kepada masternya alih-alih mengandalkan pengecut yang tidak mengerti apa-apa itu. Dia tiba di lingkar dalam kota di mana sistem navigasi memandunya untuk belok kanan setelah 120 m. Sementara itu, notifikasi sistem mengikuti di depannya mengumumkan perolehan poin pengalaman dalam kebugaran fisik, menembak, dan pelestarian kesehatan. Selain mengaktifkan keterampilan bertarung setelah memenuhi persyaratan, Shu Jing menyadari kemudian bahwa bertarung satu pertempuran, bahkan jika itu tidak terlalu sulit, memberinya keuntungan jauh melebihi apa yang dia dapatkan dari latihan keras di gym selama 1 jam penuh, di mana kebugarannya biasanya hanya meningkat sekitar 200 poin. Dia berdiri di depan dojo angin emas, Golden Wind Dojo, memperhatikan bahwa dia telah membangkitkan keterampilan baru dan berpikir bahwa dia mungkin harus memicu masalah dan sering berkelahi di masa depan untuk meningkatkan kekuatannya. Dia memasuki dojo dan berbicara dengan resepsionis, memberitahukan keinginannya untuk berkunjung, tetapi resepsionis itu memberi isyarat agar dia diam karena master sedang di tengah pelajaran. Shu Jing memperhatikan master menjelaskan kepada siswa yang duduk bahwa apa yang disebut metode pernapasan adalah dasar untuk mengaktifkan kekuatan di dalam tubuh dan bahwa seseorang tidak dapat dianggap sebagai pemula dalam seni bela diri kecuali energi Qi bersirkulasi sepenuhnya di dalam tubuh mereka. Mata Shu Jing bersinar antusias. Menyadari bahwa metode kultivasi pengantar ini persis seperti yang dia cari, dia mendekati gadis itu dan bertanya dengan suara rendah apakah dia bisa bergabung dan gadis itu setuju. Wajahnya memerah karena ketampanan Shu Jing, tetapi menasihatinya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Segera setelah dia berterima kasih padanya dan bergerak untuk masuk, notifikasi muncul dari sistem yang menyatakan dia memperoleh 30 poin pengalaman dalam keterampilan pesona.
Dia duduk di bantal pelatihan sementara Master mengarahkan instruksi untuk mengencangkan otot inti dan terus menghirup napas. Master berpikir dengan cemas bahwa siswa harus menghirup udara sampai mereka tidak bisa bernapas lagi dan kemudian menahannya, sementara gadis itu berpikir dalam hati bahwa dia sangat perlu menemukan siswa berbakat atau dia akan dipecat. Kelelahan tampak jelas di wajah siswa lain saat wajah mereka memerah ketika menghitung detik dengan susah payah. Tiba-tiba, siswa bernama Kui Cheng Yuan, yang paling diharapkan oleh Master, tidak tahan lagi dan menghembuskan udara, dengan paksa mengumumkan kegagalannya, yang menyebabkan kekecewaan berat gadis itu. Gadis itu meminta maaf kepada Master dan berjanji kepadanya bahwa dia akan menemukan orang yang cocok dalam beberapa hari. Tapi Master memotongnya, menunjuk dengan takjub ke arah Shu Jing, memintanya untuk diam karena anak ini masih bertahan dan melanjutkan pelatihan. Master terkejut menyadari bahwa metode pernapasan ini tampak sederhana tetapi sangat sulit karena sejumlah besar oksigen mengalir ke paru-paru dan mereka yang memiliki kapasitas paru-paru yang tidak mencukupi tidak dapat mempraktikannya sama sekali. Master membayangkan energi Qi yang sebenarnya mengembang terus-menerus di dalam tubuh Shu Jing seolah-olah akan meledak karena intensitas tekanan. Akhirnya, Master mengumumkan waktu berakhir. Jadi Shu Jing menghembuskan udara dengan kuat hingga notifikasi sistem muncul mengaktifkan keterampilan kekuatan internal force, dengan sukses. Master bergegas ke arahnya dengan penuh semangat menanyakan perasaannya dan gadis itu bertanya apakah dia merasakan sakit atau ketidaknyamanan dimanapun. Shu Jing membuka matanya untuk memeriksa dirinya sendiri dikelilingi oleh aura uap yang mengepul. Menjawab dengan tenang bahwa sebaliknya dia merasakan sensasi menyegarkan mengalir melalui tubuhnya. Sementara Master bertanya kepada Shu Jing tentang namanya dan menawarinya untuk bergabung dengan dojo angin emas, gadis itu memegang tangannya dengan antusiasme yang kuat dan matanya bersinar dengan harapan, menunggu jawabannya dengan tidak sabar. Tiba-tiba, salah satu jendela pecah dengan keras dan pecahannya berterbangan kemana-mana, memperlihatkan bayangan menakutkan dengan mata memancarkan cahaya merah berdarah, menyerbu tempat itu di tengah jeritan teror. Monster itu, yang tampak seperti serangga raksasa, menerkam salah satu siswa secara brutal, menancapkan taringnya ke arahnya di tengah hamburan darah dan jeritan kesakitan yang merobek kesunyian aula. Semua orang membeku di tempat mereka karena ngeri dan kaget. Dan Shu Jing bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang sifat benda ini, sementara Master berteriak, memerintahkan semua orang untuk pergi dengan cepat dan tidak berkerumun demi menyelamatkan nyawa mereka. Gadis yang mengaku sebagai manajer Zhang mencoba menjaga ketertiban dan membimbing para siswa seperti yang diminta Master, tetapi monster itu tidak memberinya waktu, mengalihkan pandangannya ke arahnya dan menerkam dengan kecepatan kilat, membuatnya mengambil sikap defensif putus asa dalam menghadapi bahaya yang akan segera terjadi ini. Pada saat yang menentukan, Shu Jing campur tangan dengan kecepatan kilat, menarik gadis itu menjauh dari jalur serangan mematikan untuk menghindari pukulan monster itu dengan jarak yang sangat tipis. Keduanya jatuh ke tanah di mana Shu Jing berada di atasnya untuk melindunginya. Jadi gadis itu berterima kasih padanya, wajahnya terbakar karena rasa malu, berharap secara rahasia untuk tetap ditindih seperti ini selamanya, sementara notifikasi sistem muncul, memberinya 20 poin tambahan dalam pesona. Shu Jing berdiri dan mengalihkan pandangannya ke arah monster itu. Mengingat kata-kata Biu Guang tentang kekuatan internal yang mengumpulkan energi dari semua bagian tubuh dan melepaskannya keluar, dia memutuskan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji apa yang baru saja dia pelajari. Jadi tangannya mulai bersinar dengan energi emas terang sebagai persiapan untuk serangan itu. Monster itu bergegas ke arahnya lagi, membelah udara. Jadi Shu Jing menyambutnya dengan pukulan langsung di mana energi besar meledak, menyebabkan ledakan keras di aula. Debu menghilang, tetapi monster itu masih berdiri, yang membuat Shu Jing kesal, yang ingat kemampuan kecoak untuk menahan beban berlipat ganda dari beratnya. Menyadari bahwa kekuatan mentah saja tidak akan cukup, dia menyimpulkan dengan cepat bahwa dia perlu memfokuskan semua kekuatannya pada satu titik untuk menembus pertahanan makhluk ini. Segera, dia mengaktifkan keterampilan Inch Force, kekuatan inci, mengarahkan pukulan terkonsentrasi dengan presisi ekstrim ke arah baju besi monster itu. Gelombang energi tajam meluncur, menembus tubuh monster itu dan keluar dari sisi lain, menyebabkan kehancuran luas di belakangnya. Monster itu jatuh mati, dan Shu Jing membersihkan debu dari pakaiannya, berkata dengan dingin bahwa makhluk itu lebih lemah dari yang terlihat. Sementara itu, gadis itu menatapnya dengan kekaguman yang mendalam, menggambarkannya sebagai sosok yang luar biasa, sementara Master dalam keadaan sangat takjub, tidak percaya bahwa anak ini menguasai kekuatan Qi dan melepaskan jumlah besar ini tanpa tubuhnya runtuh. Tapi tiba-tiba, monster itu bangkit lagi, mengeluarkan desisan menakutkan, seolah menolak untuk mati. Shu Jing berdiri siap, meyakinkan monster itu bahwa hasilnya akan sama tidak peduli seberapa keras ia mencoba bangkit. Saat dia mengumpulkan energinya untuk mengakhiri masalah, dia mulai batuk darah dari mulutnya, yang membuat Shu Jing berdiri takjub, tidak memahami apa yang terjadi padanya. Shu Jing melihat monster itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan mengerikan, menyadari dia melebih-lebihkan kekuatannya. Tapi tiba-tiba, monster itu hancur dan berubah menjadi serpihan berdarah dalam satu saat. Shu Jing terkejut bahwa monster itu dimusnahkan dengan satu pukulan dan tetap berdiri kaget, bertanya-tanya bagaimana ini terjadi. Asap menghilang untuk memperlihatkan seorang wanita berambut perak mengenakan setelan tempur canggih berdiri di atas sisa-sisa monster itu. Shu Jing menatapnya dengan penuh tanya mencoba memahami situasinya. Wanita itu mengidentifikasi dirinya sebagai Fort Blade, pemimpin regu 838 dari pasukan Gagak Putih, White Raven,
dan memerintahkan semua individu yang tidak terlibat untuk segera dievakuasi. Shu Jing mengamatinya dengan mata yang meneliti, bertanya-tanya tentang sifat pasukan yang baru pertama kali dia dengar ini dan kagum dengan kekuatannya yang memungkinkannya menghancurkan manusia kecoak dengan satu pukulan, memikirkan apakah semua anggota organisasi ini sekuat dan semengerikan ini. Sebagai balasannya, Void Blade menatapnya lekat-lekat, kagum bahwa seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun berhasil melukai monster itu sampai sejauh ini dengan tangan kosong. Tiba-tiba, wajahnya memerah, memikirkan ketampanannya yang luar biasa. Memutuskan secara rahasia bahwa dia harus mencari alasan untuk merekrutnya. Dia mendekatinya dan menyerahkan sebuah kartu, memintanya dengan nada misterius untuk hadir pada waktu yang ditentukan, yaitu hari Minggu jam 5 sore, di alamat yang tertulis di kertas, dan berjanji kepadanya bahwa dia akan memberitahunya semua yang ingin dia ketahui. Shu Jing memandangi kartu di tangannya dalam diam, tertera tulisan di sana, Perpustakaan Qing Chang, lantai 7. Di tengah kecemasan manajer Zhang, yang mengerumuninya untuk memeriksa kondisinya, menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit atau pulang untuk memeriksa kesehatannya, Shu Jing bersikeras bahwa dia baik-baik saja, dan tidak perlu khawatir. Dia berterima kasih atas kebaikannya dan meninggalkan tempat itu, sementara manajer Zhang mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan tatapan penuh kekaguman, memintanya untuk kembali besok. Sementara itu, tuan tua itu menghela napas, menyadari bahwa dojo kecil seperti milik mereka mungkin tidak dapat menampung naga seperti pemuda ini. Gadis itu memperhatikannya saat dia berjalan pergi sementara sang master berkomentar dengan takjub mengenai kekuatan luar biasa yang ditunjukkan bocah itu hanya dengan kontak pertamanya dengan energi Qi. Saat berjalan kembali, notifikasi sistem muncul di depannya, mengumumkan perolehan poin pengalaman signifikan dalam kebugaran dan pemeliharaan kesehatan dan lompatan besar dalam tingkat pesona, selain mengaktifkan keterampilan gaya 1 inci. Shu Jing menjelaskan bahwa keterampilan ini mengandalkan pengumpulan energi Qi di satu titik dan mengakselerasinya hingga maksimum dalam jarak sesingkat mungkin, memungkinkannya menembus pertahanan terkeras. Shu Jing merasakan keinginan yang luar biasa untuk mengalami perasaan ini lagi. Jadi, dia mulai mengumpulkan energi di tinjunya sambil berjalan, tetapi dia teringat peringatan master bahwa menggunakan Qi dengan sembarangan seperti ini dapat menyebabkan kematian. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti dan beristirahat malam ini, menunda pemeriksaan alamat sampai keesokan harinya. Dia berjalan di ganggang gelap memikirkan skuad gagak putih dan manusia kecoa, bertanya-tanya tentang jumlah rahasia yang disembunyikan dunia ini dan memutuskan untuk mengunjungi alamat yang tertulis di kartu pada akhir pekan. Dia tiba di apartemennya, tetapi sebelum masuk, dia memeriksa ponselnya dan mendapati bahwa kucingnya sedang menggunakan komputernya. Dia berdiri di depannya dengan raut wajah tegas, menanyainya apa yang sedang dia lakukan dengan perangkatnya. Kucing itu mencoba berpura-pura tidak bersalah dan mengeluarkan meong yang lucu sambil berkeringat, tetapi Shu Jing hanya membalas dengan senyum diam dan menakutkan. Dia memutuskan untuk menunda perhitungan sampai setelah bangun, mengabaikan perilaku mencurigakannya untuk sementara. Shu Jing tertidur lelap di tempat tidurnya. Sementara itu, kucing itu mencium bau darah yang menguar darinya, jadi dia bertanya-tanya dengan cemas apakah dia terlibat perkelahian dengan seseorang. Matanya menyala karena marah, menganggapnya sebagai orang istimewanya dan bersumpah melawan siapapun yang berani mengganggunya. Tiba-tiba, dia melompat ke tubuh Shu Jing, memintanya dengan serius untuk memberitahunya apa yang terjadi. Disinilah kejutan itu, karena kucing itu berdiri dan berbicara dalam bahasa manusia dengan lancar, memperkenalkan dirinya sebagai Ningfangya, pemimpin sekte naga, dan berjanji kepadanya bahwa dia akan membalas dendam untuknya dari siapapun yang menyakitinya, yang membuat Shu Jing menatapnya dengan keheranan. Tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, memberitahunya dengan senyum sinis bahwa dia tahu dia adalah manusia dan kembali tidur, acuh tak acuh terhadapnya, yang membuatnya berteriak dan menuntut agar dia mendengarkannya. Keesokan paginya, Shu Jing bangun dalam kondisi sehat dan penuh semangat dan duduk sarapan. Kucing itu berbagi makanan dengannya dan menyadari dari kondisinya bahwa dia tidak dipukuli, tetapi dialah yang mengalahkan monster yang dia hadapi. Dia mengonfirmasi hal itu padanya sementara dia berkomentar dengan terkejut, mengatakan dia belum pernah mendengar monster-monster itu memasuki area kota sebelumnya. Shu Jing mengelus kepalanya dengan lembut, berterima kasih atas perhatiannya dan memanggilnya dengan nama Na. Wajah kucing itu memerah karena malu, dan dia keberatan dengan nama itu, menuntut agar dia memanggilnya dengan gelar hormatnya, pemimpin. Tetapi dia setuju secara sinis untuk memanggilnya pemimpin ini. Kemudian dia kembali bersikap serius, memegang telepon dan menuntut agar dia menjelaskan apa yang dia lakukan dengan perangkatnya karena dia bisa berbicara. Kucing itu membeku di tempatnya dan tampak terkejut seolah tertangkap basah. Dia membenarkan tindakannya bahwa cincin di ekornya disebut cincin Chatail, sejenis peninggalan dewa, dan dia sedang mencari informasi tentangnya. Shu Jing mendekat dan meraih ekornya untuk memeriksa cincin itu, membuat kucing itu menjerit panik. Shu Jing teringat informasi yang menyatakan bahwa 287 tahun yang lalu dewa meninggal dan dikatakan bahwa bintik-bintik cahaya keemasan itu adalah peninggalan dewa. Dia kemudian menyadari bahwa dia hanya pernah mendengarnya dalam cerita, tetapi sekarang dia melihatnya di depannya dan ini menjelaskan kemampuan sistemnya untuk menyerap kedewaan darinya. Dia terus mencubit ekornya sambil berpikir keras sementara kucing itu berteriak padanya dengan marah untuk menarik tangannya dan berhenti mengganggunya. Shu Jing batuk ringan, mencoba menyembunyikan tawanya, bertanya-tanya apakah kucing itu sedang mencari instruksi tentang cara menggunakan cincin aneh itu. Tetapi kucing Na menyangkalnya dengan keras,
wajahnya memerah karena malu, mengonfirmasi bahwa dia hanya ingin melepasnya. Saat mencoba mengelak, dia mengaku tidak tahu cara melepaskannya sama sekali, yang membuat Xu Jing menatapnya dengan tatapan penuh arti. Na mulai menceritakan kisahnya, mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin sekte naga, geng terbesar di kota Qingchong, mengendalikan tempat hiburan dan bekerja sama dengan sasana seni bela diri dalam perdagangan gelap. Dia menjelaskan bahwa ekspansi cepat sektenya membangkitkan kecemburuan orang lain, menyebabkan serangan pengkhianatan di villa pribadinya, di mana seseorang memasang cincin itu padanya, mengubahnya menjadi kucing. Pada saat dia berhasil melarikan diri, sekte itu telah jatuh ke tangan orang lain, dan dia sekarang tidak dapat kembali ke wujud manusianya, kecuali dengan melepas cincin itu. Matanya bersinar dengan tatapan dendam yang ganas, bersumpah bahwa begitu dia kembali normal, dia akan membunuh semua orang yang mengkhianatinya. Xu Jing bertanya padanya tentang rencana selanjutnya, menunjukkan bahwa mencari di perpustakaan mungkin sia-sia jika dia tidak menemukan apapun di internet. Kucing itu berdiri dengan percaya diri, mengumumkan bahwa dia sudah punya rencana untuk masalah ini. Rencananya adalah agar Xu Jing berlatih seni bela diri dan menjadi kuat, yang memicu keterkejutan pemuda itu tentang hubungan antara kekuatannya dan masalahnya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa kekuatan akan menarik perhatian berbagai organisasi untuk merekrutnya, dan mungkin di antara mereka akan ada pemegang peninggalan dewa, yang akan memungkinkannya untuk menyelidiki dan menemukan cara untuk melepas cincin itu. Xu Jing tersenyum gugup, menyadari bahwa organisasi sudah mulai mengetuk pintunya. Kucing itu menawarkan untuk membimbingnya ke dojo terbaik di kota, jadi dia bertanya dengan penasaran apa maksudnya. Dia menyebut nama dojo naga tersembunyi, nama yang akrab bagi Xu Jing. Dia ingat mencarinya sebelumnya ketika dia ingin belajar berkelahi, tetapi menemukan biaya mereka sangat mahal. Tidak hanya itu, tetapi dia ingat ulasannya bencana karena semua orang menggambarkannya sebagai penipuan dan bahwa para master tidak pernah muncul. Dia menunjukkan padanya komentar negatif di layar di mana para siswa mengeluh tentang kelalaian dan kehilangan uang mereka. Na mengejek komentar-komentar itu, menggambarkan penulisnya sebagai sampah yang tidak bisa mengatasi kesulitan, mengonfirmasi bahwa dojo ini sangat dihormati di kalangan seniman bela diri sejati. Dan ketika dia bertanya bagaimana cara masuk, dia menjawab dengan sederhana, dengan menyerbu dojo, yang merupakan tradisi di dunia Jianghu, membuat Xu Jing khawatir mereka tidak akan menerimanya jika dia menghancurkan tempat mereka. Dia menatapnya dengan penghinaan, menjelaskan bahwa menyerbu hanyalah wawancara kerja dalam kebiasaan mereka. Dia menjelaskan hierarki peserta pelatihan kepadanya. Mereka yang membayar uang berada di bawah, diikuti oleh mereka yang berbakat. Dan di puncak adalah mereka yang menyerbu dojo karena uang tidak berguna tanpa bakat. Dia menekankan bahwa pola pikir dan semangat yang tak terkalahkan adalah hal yang paling penting dalam seni bela diri. Dia mengonfirmasi bahwa menyerbu dojo adalah cara terbaik untuk membuktikan semangat juang ini. Dia memintanya untuk pergi sendiri besok karena dia punya urusan yang harus diselesaikan. Keesokan harinya, Xu Jing tiba di dojo naga tersembunyi di mana seorang siswa menyambutnya dengan senyum. Xu Jing mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan niat memulai tantangan, tetapi dia terkejut oleh siswa itu yang meremas tangannya dengan kekuatan luar biasa. Menyadari bahwa ini adalah ujian, dia memutuskan untuk menghadapinya dengan serius. Jadi, dia mengumpulkan energi trueki di tangannya. Dia meremas dengan kekuatan menghancurkan yang membuat siswa itu berteriak kesakitan dan memohon padanya untuk melepaskannya. Siswa lain tertawa, mencoba mencairkan suasana, mengklaim bahwa siswa ini terobsesi dengan perkelahian dan selalu kalah, sementara siswa lainnya mengejek rekan mereka yang kalah. Tiba-tiba, suara-suara meninggi, memberitahukan kedatangan master tua dan murid-murid langsung. Sebuah kelompok agung masuk, berpusat pada seorang lelaki tua di kursi roda dengan kucing hitam di pangkuannya, dan di belakangnya berdiri petarung terkuat dojo, menimbulkan pertanyaan di antara para siswa tentang alasan berkumpulnya semua tokoh besar ini, dan apakah dojo sedang menghadapi masalah besar. Xu Jing melihat dengan terkejut pada kucing hitam yang duduk di pangkuan lelaki tua itu, bertanya-tanya mengapa Na ada di sini. Sebelum lelaki tua itu memerintahkan semua orang untuk diam, dia mengarahkan tatapan tajamnya ke arah pemuda yang berdiri dengan berani di depannya, menanyanya apakah dia adalah orang yang datang dengan niat menyerbu dojo. Sementara kucing itu melihat dengan percaya diri dan menantang, Xu Jing menilai situasi dalam benaknya, mempertimbangkan bahwa aura di sekitar tempat itu tidak buruk sama sekali. Master tua, Ming Boang, tersenyum, senyum yang membawa banyak makna, menunjukkan bahwa sudah lama sejak ada yang berani datang ke tempatnya dengan niat menyerbu dan bertanya kepada pemuda itu dengan serius apakah dia pikir dia berkualifikasi untuk itu. Xu Jing bingung sejenak, meninjau panel sistemnya, yang menunjukkan tingkat rendah dalam keterampilan tempur dibandingkan dengan kebugaran fisiknya, membuatnya tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaan mengenai kualifikasi. Alih-alih menguji kekuatan segera, master itu mengejutkannya dengan rentetan pertanyaan pribadi, mulai dari nama dan usianya, yang dijawab Xu Jing singkat bahwa dia berusia 17 tahun. Interogasi berlanjut menanyakan tentang tempat tinggalnya dan pekerjaan orang tuanya dan apakah dia anak tunggal atau punya saudara kandung, membuat Xu Jing bertanya-tanya secara diam-diam dengan takjub tentang alasan pertanyaan aneh ini, seolah-olah dia sedang dalam wawancara pernikahan, bukan tes tempur. Tiba-tiba, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, membenarkan pertanyaannya bahwa dia harus tahu lebih banyak tentang calon menantu di masa depan, yang membuat kucing itu batuk karena sangat terkejut dengan deskripsi ini. Xu Jing dan kucing itu berdiri saling bertukar pandang bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Seorang gadis muda bernama Chu Shanying menyela suasana aneh ini, memanggil lelaki tua itu sebagai kakek dan menekankan bahwa terlepas dari kualifikasinya, dia harus bertarung terlebih dahulu. Kemudian berbalik ke Shu Jing, berjanji kepadanya bahwa dia akan bersikap lunak padanya. Shu Jing memberi isyarat padanya dengan tangannya untuk memulai sementara salah satu siswa berkomentar bahwa adik junior kecil ini bergerak dengan keseriusan penuh untuk membunuhnya. Kucing itu menyaksikan adegan itu dengan kesal, menggerutu bahwa mereka masih bersaing meskipun lelaki tua itu berbicara tentang wawancara pernikahan. Kucing itu memperingatkan Shu Jing untuk memperhatikan sementara gadis itu bergegas ke arahnya dengan fokus tinggi. Gadis itu mengeksekusi teknik tempur, tetapi Shu Jing bergerak dengan kecepatan kilat, menghindari serangannya. Dengan gerakan yang mulus, dia meraih lengannya dan menggunakan momentumnya untuk membalikannya di udara. Gadis itu menghantam tanah dengan kekuatan yang membuatnya pusing, mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Para murid senior mengungkapkan kekaguman intens mereka terhadap visi dinamis dan akurasi posisinya, menyamakan gayanya dengan gaya mereka di masa muda mereka. Master tua itu tertawa dengan kebahagiaan yang luar biasa, memuji kucing itu karena menemukaninya bibit yang baik untuk dikembangkan. Sementara kucing itu merasa bangga dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia khawatir tentangnya, notifikasi sistem muncul untuk Shu Jing, mengumumkan kemenangannya dan perolehan pengalaman tempur yang signifikan karena yang lemah mengalahkan yang kuat selain peningkatan pesona dan kebugaran. Master tua itu mengumumkan keputusan tegasnya. Karena Shu Jing berhasil mengalahkan Chu Shanying tanpa berlatih seni bela diri sebelumnya, dia tidak diragukan lagi berkualifikasi untuk menjadi murid langsung. Lelaki tua itu tertawa lagi, menanyanya apakah sudah waktunya untuk mengubah cara dia menyapanya. Murid-murid dojo berkumpul di sekitar Shu Jing, memberi selamat dan menyambutnya sebagai adik junior ketujuh. Di tengah suasana keakraban dan kesenangan, Chu Shanying duduk di tanah dengan malu-malu, memperkenalkan dirinya sebagai kakak keenam dan mengakui bahwa dia meremehkan musuh dan itu tidak akan terjadi lagi. Shu Jing berterima kasih padanya atas bimbingannya sementara dia bergumam dengan kesal karena dia adalah yang termuda sebelum kedatangannya. Wanita lain melangkah maju untuk menawarinya menyelesaikan prosedur penerimaan, memanggilnya sebagai Tuan Muda Shu, yang memicu keterkejutannya pada gelar tersebut. Master itu menjelaskan kepadanya bahwa murid langsungnya tidak boleh diremehkan. Dan mulai hari ini, dia secara nominal dianggap sebagai penduduk lingkaran dalam, jadi gelar Tuan Muda sangatlah tepat. Shu Jing merasa malu dan meminta untuk mengubah gelar itu karena terasa aneh. Wanita itu menyarankan gelar Master Jing. Jadi, Shu Jing setuju dengan gugup, mengatakan bahwa apapun yang cocok untuk mereka baik-baik saja. Di ruang istirahat, Shu Jing duduk mengelus kucing itu, berkomentar bahwa menyerbu dojo tidak sesulit yang dia jelaskan, karena gadis itu jatuh dengan satu pukulan. Tetapi kucing itu mengoreksi informasinya, mengonfirmasi bahwa gadis itu sebenarnya jauh lebih kuat darinya. Meskipun Shu Jing unggul dalam kekuatan fisik, seni bela diri tidak hanya mengandalkan angka, tetapi keadaan mental, kecerdasan, keberuntungan, dan pengambilan keputusan adalah faktor penting yang dapat membalikan skala kemenangan dan kekalahan. Shu Jing duduk mengelus kucing yang menganalisis pertarungan terakhirnya dengan cerdas, mengonfirmasi bahwa kemenangannya lahir dari lawannya yang meremehkannya. Karena jika gadis itu lebih berhati-hati dan menunggunya bergerak lebih dulu, hasilnya akan sangat berbeda. Shu Jing tidak menyangkal hal itu, tetapi mengakui dengan raut wajah serius bahwa keberuntungan ada di pihaknya kali ini, yang berarti dia sangat perlu menggandakan pelatihannya untuk mengimbangi kurangnya pengalaman. Dia bertanya pada kucing itu di mana dia menginap tadi malam, dan dia memberitahunya bahwa dia menghabiskan sepanjang malam di dojo mencoba menggali informasi dari kakek Li. Seperti yang diungkapkan kucing itu, tertawa bahwa lelaki tua ini dulunya adalah rival romantis kakeknya dan hampir mencuri neneknya. Sementara Shu Jing bercanda dengan kucing itu tentang masa lalu lelaki tua yang menarik, karyawan itu menyela mereka untuk memberinya kartu identitas barunya, memungkinkannya masuk ke dojo dengan bebas di lain waktu, yang meningkatkan poin pesonanya. Keesokan harinya, Shu Jing terlibat dalam pelatihan neraka, berdiri dalam sikap kuda selama berjam-jam dengan tubuhnya meneteskan keringat sementara notifikasi sistem mengikuti, mengumumkan peningkatan besar-besaran dalam kebugaran, kekuatan internal, dan pemeliharaan kesehatan. Dia tidak berhenti sesaat pun, mendorong tubuhnya hingga batasnya dan memotivasi dirinya untuk bertahan sedikit lebih lama agar usaha semalam tidak sia-sia. Akhirnya, usahanya dimahkotai dengan terobosan baru saat tingkat kekuatan internalnya mencapai level 3 dan dia jatuh ke tanah terengah-engah karena kelelahan ekstrim. Master tua itu memperhatikannya dengan kekaguman yang intens, menyatakan dengan tulus bahwa dia adalah murid terkuat yang pernah dia lihat dan terima sepanjang hidupnya. Dia berjanji kepadanya bahwa sebentar lagi dia akan dapat mempelajari metode kultivasi sekte naga tersembunyi dan sebuah bagan muncul menunjukkan kemampuan keseimbangan Shu Jing. Antusiasme menyala di mata Shu Jing dan dia menuntut untuk mempelajari metode itu segera yang membuat Master bertanya-tanya pada ketergesaannya dan obsesinya dengan seni bela diri. Master itu tiba-tiba meraih tangan Shu Jing, memintanya untuk tetap diam dan mulai memompa sejumlah besar trueki ke tubuhnya untuk memeriksanya. Shu Jing merasakan arus energi menyapu menyerbu tubuhnya, mendapati dirinya sama sekali tidak mampu menahan kekuatan luar biasa ini. Master itu bertanya kepadanya dengan takjub tentang olahraga yang biasanya dia latih. Jadi, Shu Jing menjawab dengan gugup, mencoba menarik tangannya, bahwa dia hanya berpegang pada lari dan beberapa latihan sederhana. Master itu meyakinkannya bahwa tubuhnya sehat sempurna dan tidak menderita apapun.
Sebaliknya, dia menggambarkan tubuhnya sebagai mahakarya seolah-olah dewa dengan gangguan obsesif-kompulsif telah memahatnya, di mana setiap otot, tulang, dan organ internal seimbang secara menakutkan dan sempurna. Master itu menyadari bahwa dia sedang menghadapi jenius seni bela diri sejati, sementara Shu Jing tahu jauh di lubuk hatinya bahwa pujian itu milik sistem yang membentuk kembali tubuhnya. Setelah mengaktifkan keterampilan tempur, Shu Jing kembali bersikeras untuk mempelajari metode kultivasi sekarang, tetapi master itu menolak dengan tegas. Dia menjelaskan kepadanya bahwa pelatihan berlebihan sepanjang malam memenuhi tubuhnya dengan cedera internal tersembunyi dan mencoba kultivasi dalam keadaan ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Shu Jing terkejut dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Kemudian master itu memerintahkannya untuk pergi ke ruang istirahat terlebih dahulu di mana dia akan mengirim seseorang dengan salep naga tidur untuk mengobatinya sebentar lagi. Shu Jing tiba di kamar dan masuk. Kakak keenam, Chu Shanying, masuk mengenakan pakaian ringan dengan botol obat di tangannya, memberitahunya bahwa dia datang untuk mengobati luka-lukanya. Raut ketakutan muncul di wajah Shu Jing, bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia datang untuk membalas dendam padanya karena kekalahan sebelumnya. Tetapi dia mengejutkannya dengan memintanya untuk melepas bajunya dengan senyum berani. Shu Jing melepas bajunya, memperlihatkan tubuh berototnya, sehingga gadis itu memuji fisik kuatnya sambil tersipu dan memintanya untuk berbaring. Shu Jing berbaring dengan ketegangan ekstrim sementara notifikasi muncul menyatakan pembentukan niat baik dalam jumlah besar dan peningkatan poin pesona dan dia memintanya untuk tidak bergerak. Saat dia mengoleskan salep ke punggungnya dan bergerak di atasnya, Shu Jing berkeringat dan bertanya-tanya dalam panik internal apa yang sebenarnya ingin dilakukan wanita ini padanya. Kakak keenam mulai mengoleskan salep ke dada Shu Jing dengan sentuhan kuat, memintanya untuk tidak menatapnya seperti itu dan mengakui bahwa dia adalah orang yang sangat kompetitif. Saat dia menekan keras pada otot-ototnya, Shu Jing mencatat secara diam-diam bahwa cengkraman wanita ini sangat kuat. Sementara wajahnya memerah karena situasi itu, dia mencoba membenarkan apa yang dia lakukan, mengatakan padanya tidak apa-apa selama dia senang dengan itu, sementara dia tetap diam dan malu. Gadis itu mengakui bahwa kekalahannya darinya disebabkan oleh kelalaiannya. Tapi dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam sedikit dengan menggodanya dengan sengaja selama perawatan. Sementara itu, notifikasi sistem muncul memberitahu Shu Jing bahwa dia menciptakan niat baik dalam jumlah besar, meningkatkan poin pesonanya secara signifikan. Jadi gadis itu bertanya dengan genit apakah dia marah padanya. Dia menjawabnya dengan mata tertutup menyerah pada kenyataan bahwa dia tidak marah karena rasa sakitnya kecil dan dia bisa menanganinya, memintanya untuk melanjutkan dan tidak mengkhawatirkannya. Dia selesai mengobati bagian atas kemudian mengejutkannya dengan permintaan berani untuk melepas celananya untuk mengobati bagian bawah yang membuatnya melompat panik. Dia mencoba mengelak mengatakan dia akan mengobati bagian bawah sendiri dan tidak perlu merepotkannya tetapi dia bersikeras dan bergerak mendekat padanya memojokkannya. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, menutup mulutnya, memberitahunya dia hanya bercanda untuk menguji seberapa takut dia, dan memintanya untuk mengobati dirinya sendiri sambil mengucapkan selamat tinggal padanya dengan gelar adik junior ketujuh. Gadis itu berdiri dan meninggalkan ruangan, meninggalkan botol salep untuknya. Begitu dia pergi, notifikasi sistem muncul menyatakan bahwa Shu Jing telah menyelesaikan sesi pelatihan sikap naga yang tidak aktif, mendapatkan poin pengalaman dalam kebugaran dan sikap. Shu Jing keluar ke jalan menghela napas lega, mengakui bahwa wanita itu menakutkan dan hampir merobek anggota tubuhnya sementara sistem mengumumkan peningkatan levelnya dalam tempur dan kekuatan internal. Dia merasa puas dengan kemajuan cepat ini. Dan karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, dia memutuskan untuk menuju ke perpustakaan untuk menghadiri janji yang ditentukan di kartu. Dia mengeluarkan kartu yang bertuliskan nama skuad Gagak Putih. Berpikir bahwa nama itu terdengar kekanak-kanakan dan berlebihan, tetapi dia tahu bahwa mereka sebenarnya adalah organisasi polisi khusus di kota Qingcheng. Dia berdiri di depan gedung perpustakaan besar di pusat kota, bertanya-tanya mengapa tempat ini dipilih untuk pertemuan itu. Dia naik ke lantai 7 perpustakaan Qingcheng, mendapati itu benar-benar kosong dari orang-orang, meningkatkan kecurigaannya bahwa dia mungkin telah ditipu. Tetapi suara wanita memanggilnya dengan nama. Jadi dia berbalik untuk menemukan seorang gadis pirang yang elegan memperkenalkan dirinya sebagai Wu Yuqing, menjelaskan arti namanya. Jadi Shu Jing bertanya padanya secara langsung tentang keberadaan Ford Blade dan alasan bertemu di sini. Dia menjelaskan kepadanya bahwa Ford Blade adalah informan pribadinya dan merujuk seseorang kepadanya berarti bergabung dengan pusat polisi khusus, mengakui dia skeptis pada awalnya, tetapi setuju setelah melihatnya. Dia duduk di meja dengan genit, menawarinya untuk bergabung dengan mereka dengan senyum percaya diri. Shu Jing menolak tawaran itu segera dan bertanya padanya tentang alasan yang akan mendorongnya untuk setuju. Gadis itu tersenyum dan bertanya kepadanya apakah dia tidak ingin tahu lebih banyak tentang peninggalan dewa. Mata Shu Jing melebar karena terkejut dan tegang begitu dia mendengar kata-kata itu. Gadis itu memperhatikan reaksinya dan mengonfirmasi dia menebak dengan benar, bertanya-tanya bagaimana dia tahu tentang konsep peninggalan dewa sejak awal. Shu Jing hanya mengatakan dia tidak berkomentar sementara dia berpikir secara diam-diam dengan kekhawatiran tentang latar belakang wanita ini dan apa yang dia ketahui tentang dia. Dia mengeluarkan botol air mewah dan menuangkan darinya ke dalam cangkir, mengatakan bahwa tidak memberikan informasi terlebih dahulu adalah masalahnya. Dia mendorong cangkir itu ke arahnya dan memintanya untuk mencicipinya.
Jadi Shu Jing mengambil cangkir itu terus-menerus dan menyesapnya. Dia menatapnya dengan terkejut dan bertanya apakah ini bukan hanya air murni. Bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa sebenarnya yang dia coba lakukan. Dia tidak menjawab, tetapi mengambil botol air yang sama dan menuangkan lebih banyak ke dalam cangkirnya dan memintanya untuk mencicipinya lagi. Shu Jing menatap cangkir itu dan ke arahnya dengan curiga, terkejut oleh desakannya, meskipun itu adalah air normal. Tetapi begitu dia meminumnya kali ini, matanya melebar dengan keheranan ekstrim, karena rasa air itu tiba-tiba berubah dan menjadi manis. Wu Yuqing mulai menceritakan sejarah kuno, menjelaskan bahwa 287 tahun yang lalu, dewa meninggal. Atau lebih tepatnya, berhala itu meninggal, dan setelah kematiannya, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari tubuhnya yang memudar untuk menutupi seluruh dunia dalam pemandangan yang agung. Manusia awalnya menyebut titik-titik itu darah dewa, yang jatuh dan menetap di dalam benda dan makhluk hidup, dan bahkan mungkin di bagian imajinasi manusia. Dia menjelaskan bahwa hal-hal di mana darah ini menetap dikenal sebagai peninggalan dewa. Menunjukkan padanya ketel bercahaya di tangannya yang disebut ketel air manis dengan nomor seri 1567. Shu Jing melihat ketel itu dengan curiga meminta untuk memeriksanya sendiri untuk memastikan dia tidak memasukkan gula ke dalamnya sebelumnya. Jadi dia setuju dengan senyum percaya diri, berkata, tentu saja. Begitu tangannya menyentuh permukaan ketel yang bercahaya, notifikasi sistem muncul di depannya, mengumumkan penemuan material ilahi dan dimulainya penyerapan kedewaan, meningkatkan keseimbangannya dan melebihi batas yang diperlukan untuk mengaktifkan keterampilannya. Dia menyadari dengan keheranan dan kegembiraan yang luar biasa bahwa dia benar-benar bisa menyerap kedewaan hanya dengan menyentuh peninggalan, yang berarti keterampilan aktifnya diselamatkan. Jadi dia bertanya padanya dengan penasaran tentang fungsi ketel dan apakah fungsinya yang menakjubkan terbatas pada membuat air manis tanpa gula atau apakah itu merebusnya dari ketiadaan. Gadis itu tertawa ringan menutup mulutnya, memberitahunya tebakannya dekat tetapi tidak sepenuhnya akurat, menggambarkannya sebagai lucu karena kurangnya pengalamannya dengan dunia. Shu Jing memperhatikan bahwa jumlah air tidak berkurang meskipun menuangkan terus-menerus. Jadi dia menyimpulkan dengan cerdas bahwa air di dalamnya tidak terbatas, yang dikonfirmasi gadis itu memuji kecerdasannya. Dia mengumumkan pengaktifan keterampilan aktif ketel, menunjukkan bahwa sebagai siswa top di sekolah menengah Qingkeng, dia harus menyadari arti dari masalah ini. Shu Jing terkejut ketika dia menyadari bahwa benda ini sepenuhnya mengabaikan hukum fisika, karena itu menyerupai mesin gerak abadi yang mampu membalikan hukum fundamental alam semesta dan mulai berpikir tentang kemungkinan bahwa listrik tak terbatas di lingkaran dalam terkait dengan hal-hal ini. Wu Yuqing menyela dia dengan menjentikan jarinya, menasihatinya untuk tidak terlalu memikirkannya, karena keberadaan peninggalan dewa itu sendiri melambangkan absurditas yang tidak dapat ditiru manusia. Jadi, Shu Jing bertanya padanya dengan serius tentang alasan memberitahunya semua ini dan mengajukan informasi. Dia memberinya kartu nama emas untuk perusahaan Wu untuk penahanan dan penelitian peninggalan dewa, mengingatkannya pada perkelahiannya melawan manusia kecoa 3 hari yang lalu, di mana dia menghadapi monster yang menakutkan dengan tubuh orang biasa tanpa menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dan dia meyakinkannya bahwa pada tingkat spiritual, dia telah melampaui sebagian besar orang dengan tahapan. Dengan senyum menawan, dia menawarinya untuk secara resmi bergabung dengan perusahaan mereka untuk menahan peninggalan. Shu Jing tidak ragu sejenak, tetapi meraih tangannya dengan antusiasme intens dan raut wajah yang meluap-luap dengan ketulusan, memohon padanya untuk menerimanya ke dalam timnya segera. Dia berteriak, mengonfirmasi kepatuhan totalnya pada perintahnya sambil berteriak di dalam dengan kegembiraan yang luar biasa. Menyadari bahwa bekerja di perusahaan penahanan peninggalan adalah tempat kerja ilahi, dia harus masuk dengan biaya berapapun untuk mengumpulkan poin.